Excel, Marvel, sehat-sehat ya. Ya, kalian dipelihara oleh Tuhan. Berharap kalian selalu bersyukur karena Tuhan berikan kesehatan. Ya, sebelum kita belajar berdoa dulu yuk. Kita dulu ya. Mouseku di sebelah ya. Yuk, lipat tangannya. Kita berdoa dulu. Tangannya dilipat dulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Yakin ya, siap. Kita berdoa dulu ya sebelum memulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa memuji akan pimpin kalian dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau telah menolong kami, memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar dalam Zoom. Tolonglah ya Tuhan, pimpin pelajaran agama pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal hingga selesai. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, kita akan coba lihat buku kalian halaman 70. Yang lagu itu loh, coba kalian buka. Dan buka lagu tentang indahnya alam. Itu halaman 72. Coba dilihat. Halaman 72. Kerasin dulu suaranya ya. Ya, yuk ini dengarin dulu nih. Ada 2 bait. Kalian dengarkan, coba kita belajar nyanyi bersama-sama lagu ini ya. Halaman 72 dibuka. Buku paketnya jadi buku, ambil belum? Nih. Dua bait aja ya. Gampang ya lagunya. Nanti kalau kalian mau belajar lagi, boleh buka lagi video ini. Ya. Nah, sekarang sound kalian mikrofonnya ditutup dulu, matiin dulu semua. Nah, Budi akan terangkan materinya hari ini ya. Mikrofonnya ditutup dulu, Marvel, Melvin. Mikrofonnya, videonya dibuka nggak apa-apa videonya. Mikrofonnya semuanya ditutup. Ditutup, di mute dulu, ditutup dulu. Ya. Videonya biarin aja. Nah, sekarang coba kita lihat apa dasar Tuhan untuk merawat lingkungan. Di sini kita lihat ya, dalam kitab Kejadian, kalian lihat Kejadian pasal 1. Nah, coba dilihat ini slide-nya. Kita baca sama-sama, memang akan bacakan, kalian simak ya. Kejadian pasal 1 ayat 28 hingga ayat yang ke-31. Ayat 28 bunyinya begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala yang merayap di bumi. Itu artinya apa? Artinya manusia diberi kuasa atas alam ini. Tapi kuasanya seperti apa? Bukan kuasa yang merdeka, semua tuh milik kita, jadi bebas menggunakannya, bukan seperti itu ya. Yuk ayat yang ke-29. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi semua tumbuhan itu boleh kalian makan, yang berbiji, berbuah. Berbiji seperti apa? Seperti apa coba berbiji? Ini secara Adam dan Hawa enggak? Ya sih. Beras, itu kan berbiji. Secara Adam dan Hawa. Ya, boleh dimakan. Ya. Terus yang kata orang baik dan jahat. Bebas kalian makan, karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Kemudian ayat yang ke-30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi
yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Itu maksudnya apa? Maksudnya hewan itu kan boleh kalian makan, tapi hewan juga perlu makanan. Jadi kalian diberi tugas untuk merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kalian, di sekitar kalian, untuk bisa menjadi makanan bagi hewan-hewan juga. Nah, tapi apa manusia yang dilakukan manusia? Manusia sering melakukan tindakan-tindakan yang merugikan makhluk hidup yang lain. Yuk kita coba lihat videonya. Nih, kalian lihat sampah-sampah bertebaran di mana-mana. Kalian perhatikan ya, video ini simak dengan baik. Sebentar. Nih, coba ya. Kalian perhatikan videonya. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Sampahnya banyak sekali kan? Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Laut Indonesia jadi udah sampah plastik. Plastik mengapung. Wah, itu banyak hidup. Tuh sampahnya di laut banyak sekali. Kasihan ikannya. Aduh. Wah, kadang ada tuh ikan-ikan tuh. Mati tuh ikannya. Tahu yang kelaparan di antara sampah Jakarta. Aku bingung jadi dari Pada laut, habitat ikan untuk regenerasi di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik, Sampahnya sampai ke dasar laut, Nak. bahkan sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarang? Sama banyak itu di sungai yang jadi marah deh. Sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak Bali. Tuh, di pantai-pantai penuh sampahnya. Jorokan tuh. Ini gambarnya macet-macet. Tahu Taman Nasional Komodo mulai terdapat sampah. Dahulu pantai ini Keterlaluan juga ya. enggan datang kemari. Bawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Pulau Bajo. Jadi pulau sampah. Apapun ada di Pulau sampah. Tanggung jawab membuang sampah. Aiwa. Lah, itu kan ada botol, boy. Kok dimaem? Tahu di Indonesia. Jorok kok, Melvin. Ya tetap Omongan sampah kan jorok. Hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi oleh sampah. Bayangkan. partikel berukuran mikron yang tak Itu kasat mata. kalau dilakukan artikel-artikel Lalu masuk ke sampah itu kalau dimakan ikan, ikannya kamu makan, berarti kamu makan sampah. Tidak. Seperti domi. Jorok toh? Nah, seperti itu. Kalau seperti itu keadaannya, lihat. Bumi kita tuh menangis, keadaannya buminya seperti ini. Ini tuh bumi, tempat kalian hidup, tempat mau hidup. Buminya tuh sampai nih. Kalau pakai termometer itu sampai panasan tuh. Oh, nih, saking panasnya keluarnya ya toh. Itu kasihan sekali bumi. Panasan karena banyak asap-asap, banyak asap pabrik, banyak sampah-sampah seperti ini. Buminya sedih. Saya nggak pernah buang sampah sembarangan lagi. Lah ya ini lihat buminya nih, karena pohon-pohonnya kering, nggak ada pohon-pohon yang mau menanam, nggak ada yang merawat, akhirnya kering buminya, kering juga menangis, nggak ada serapan air, nggak ada cadangan air di dalam bumi,
sehingga buminya jadi kekeringan. Itu yang terjadi. Itulah penyebab dari bencana alam. Sebenarnya bencana alam bukan Tuhan saja yang berkuasa di dalamnya, tapi apa? Ulah manusia yang menyebabkan bencana-bencana alam itu terjadi. Manusia kurang bertanggung jawab, membuang sampah sembarangan, tidak mau peduli dengan lingkungan, akhirnya terjadilah banyak bencana. Nah, anak-anak, menurut kalian apa sih artinya melestarikan alam? Nih, arti melestarikan alam itu menjaga kelangsungan alam, baik yang ada di air maupun udara dengan baik dan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab itu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik. Kalian coba pernah enggak merawat lingkungan kalian dengan penuh tanggung jawab? Di rumah saja ada. Misalnya kalian habis makan, ada bungkusnya plastik, itu yang tergampang. Pak, siapa yang di sini Mas sudah mau bertanggung jawab membuangnya langsung ke tempat sampah? Kadang kita masih mengandalkan mama nanti yang sapu, yang buang, kadang mengandalkan yang orang lain. Itu perilaku yang kecil contohnya, ya. Nah, coba nih sekarang kita lihat tantangannya apa untuk melestarikan lingkungan. Mencintai lingkungan tuh tantangannya banyak loh. Nih, Ibu akan rangkum dalam 3 hal ya. Kenapa manusia itu kok nggak mau mencintai lingkungan? Alasan pertamanya karena manusia itu pada dasarnya serakah dan ceroboh. Manusia itu hanya mau meraup keuntungan sebesar-besarnya dari alam, mengambil ikan sebanyak-banyaknya di laut, tapi mereka tidak mau menyebarkan bibit-bibitnya supaya hidupnya pulih kembali. Mereka mau mengambil hal lain tapi tidak mau merawatnya kembali. Hanya mau mengambil untungnya saja. Itulah keserakahan manusia ya. Sehingga apa? Kadang ikan-ikan yang masih bibit-bibit kecil-kecil aja diambilin semua. Padahal kalau itu dirawat menjadi besar, kan hasilnya lebih bagus ya, lebih bermanfaat ya enggak anak-anak. Nah, coba selain itu apa lagi? Manusia itu pada dasarnya tidak peduli. Ketidakpedulian manusia. Pada dasarnya manusia itu egois, membiarkan buminya tapi buminya menangis, buminya sedih, biarkan saja buminya hancur, terserah. Yang penting saya bisa makan, itulah manusia. Yang penting saya makmur dan tidak peduli untuk merawat bumi, merawat lingkungan. Kemudian yang ketiga apa? Karena manusia kadang tidak tahu kalau apa yang dia lakukan itu berdampak pada alam ini. Kadang manusia membuang sampah kecil, dia tidak sadar kalau sampah kecil itu akan menjadi besar, bertumpuk dan akhirnya tertimbun, menghambat pertumbuhan yang baik. Misalnya dibuang di sungai, membuang sedikit-sedikit itu kalau sedikit-sedikit dikumpulkan, akhirnya menghambat saluran dari sungai itu, terjadilah banjir. Itu contoh yang termudah, ya enggak? Di depan rumah kalian misalnya ada selokan. Kalian membuang sampah di selokan, mama di selokan, orang-orang di selokan itu. Akhirnya airnya selokan rumah kalian terhambat enggak? Terhambat enggak kira-kira? Terhambat kan? Nah, Terhambat hujan lebat, airnya yang seharusnya bisa mengalir, malah apa? Meluap, akhirnya jadi banjir. Nggak pernah banjir, kok banjir ya? Nah, banjir ini pasti ada penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya saluran dari selokan kalian itu terhambat sampah. Nah, tantangan ini apa yang akan kalian lakukan? Coba kalian bisa enggak jadi orang yang baik? Nah, nih sekarang, apa kuncinya kelestarian alam? Kuncinya itu ada di tangan kita, manusia. Kalau kita mau bertanggung jawab, pasti kita bisa melestarikan alam ini. Kuncinya ada di manusia, karena hewan nggak punya akal budi, tumbuhan nggak punya akal budi. Tuhan tuh menciptakan yang sempurna hanya manusia. Manusia yang diberi akal budi untuk bisa berpikir. Kalau hewan nggak bisa berpikir bagaimana cara menanam kembali, dia kan butuh makanan dari tumbuhan, tapi kan hewan nggak punya akal budi, hewan nggak bisa menanam. Kalau manusia punya akal budi, manusia ketika mengambil makanan dari tumbuh-tumbuhan, manusia pun bertanggung jawab untuk menanamnya kembali, untuk merawatnya supaya bertumbuh dengan baik. Kemudian kuncinya apa? Alam bukan benda mati yang bisa dipakai sesuka hati manusia. Alam itu hidup. Karena hidup itulah maka kita harus membuat semuanya itu bisa menjadi baik adanya. Karena hidup itulah kita harus menghargai segala makhluk-makhluk yang hidup itu ciptaan Tuhan, melestarikannya dengan baik. Nah, alam merupakan benda apa? Hidup yang harus dirawat dan dipelihara. Ingat itu ya. Kita harus ada hubungan yang baik dengan lingkungan alam. Seandainya saja kalian tidak memiliki hubungan baik dengan lingkungan alam, misalnya kalian merawat ikan, kalian ingin punya ikan, mama, ingin loh punya ikan, rawat di akuarium. Mama sudah beli ikan yang banyak, akuariumnya sampai bagus, penuh. Awal-awalnya bagus ya, airnya jernih, kalian bisa melihat dengan indahnya. Lama-lama malas merawat. Lama-lama
merawatnya malas, nggak mau kasih makan, nggak mau membersihkan airnya. Akhirnya airnya akuarium jadi apa? Jadi keruh kan, jadi kotor kan, ikannya mati, pada mati. Kasihan sekali. Itu contoh paling gampang. Sama ada 3, Bu. Akuarium, ya enggak? Oh, misalnya kalian ingin menanam tanaman, Mah, aku ingin merawat tanaman bunga mawar, misalnya. Oh, Mama beliin, pinter ya, mau merawat tanaman ya, Mama beliin beliin tumbuhan, tanaman yang bagus, bunganya bagus. Sampai di rumah, kalian senang sekali foto-foto dengan tanaman itu. Sudah berjalan beberapa hari, tanamannya nggak dibersihin daun-daun keringnya, tanamannya nggak diberi tanahnya nggak digemburkan lagi, ya, akhirnya tanamannya jadi apa? Jadi kering, jadi tidak bertumbuh. Nah, itu contoh-contoh termudah kalian tidak mencintai lingkungan alam. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mencintai semua itu? Itu tergantung dari kita. Mau nggak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan? Kita diberi tanggung jawab, diberi tugas melestarikan alam ini. Itu tugas manusia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bukan tugasnya hewan, bukan tugasnya tumbuhan untuk merawat dirinya sendiri, tapi tugas manusia untuk melestarikan alam lingkungan ini. Nah, MPUCI punya tugas untuk kalian. Ini tugasnya. Ini baca tugasnya. Ya, di sini ada tugasnya. Tugasnya apa ya? Nah, kalian buat vlog. Kalian buat vlog. Vlog isinya adalah kalian seperti wartawan ya. Halo guys, ini loh lingkungan sekitar saya. Kalian video lingkungan kalian, cari lingkungan yang kotor seperti apa kalau kalian ceritakan, cari lingkungan yang bersih seperti apa kalian ceritakan dalam vlog kalian itu. Nah, dari vlog itulah kalian akan tahu membedakan bagaimana kondisi lingkungan alam sekitar kalian. Ya, durasi waktunya nanti 1 minggu, Ibu beri waktu tenggatnya 1 minggu, durasinya maksimal 5 menit vlognya, jangan panjang-panjang ya, videonya maksimal 5 menit. Itu paling banyak, paling lama 5 menit. 1 menit saja juga tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa memberikan gambaran keadaan lingkungan sekitar kalian. Lingkungannya bersih atau kotor. Terus kalau anak yang hebat bisa juga memberi contoh. Ini loh misalnya ya di rumahnya ada ikan ya. Ini loh ikan saya merawat ikan dengan cara kalian vlog. Gimana caranya untuk merawat ikan itu atau merawat ikan itu seperti apa? Coba. Atau kalian cara misalnya merawat rumah waktu menyapu, kalian boleh kok vlog ini loh cara saya merawat lingkungan ya. Sebentar, aku tanya apa ya? Gimana tugasnya? Kurang jelas apa, Mevin boleh tanya? Maksudnya apa harus ini ke gadget dulu, nanti itu videonya kayak gimana itu maksudnya? Gimana tidak jelas? Ulangi. Apa tugas yang nomor 1 itu suruh difoto lingkungannya siapa kotornya? Ya. Tuh, begini gece gitu. Iya. Melvin ceritakan. Ceritakan seperti wartawan tuh, pakai vlog ya caranya. Nanti kamu ceritakan ini lingkungan saya, lingkungannya sudah bersih atau masih kotor. Kamu ceritakan. Jadi difotonya sih. Tapi itu ada bisanya di ya. Kirim ini ke WhatsApp apa GC sih? Oh, kirimnya nanti di JT. Nanti MPUCI akan berikan tugas vlog. Nah, itu nanti kalian buka tugas vlognya. Hari ini akan kirimkan lewat JT formnya tugas vlognya. Ya. Ada yang sebenarnya di lingkunganku ada pasir-pasir yang numpuk masih waktu itu karena masih dalam membangun rumah, jadi agak kotor. Itu masih mau dibangun rumah. Rumahnya Mevin baru dibangun ya? Nggak apa-apa. Tetanggaku nih maksudnya. Oh, malah bagus itu kalau lingkungannya masih dibangun kan berarti kondisinya berantakan. Melvin ceritakan kondisinya berantakan seperti ini. Bagaimana cara merapikannya ya? Misalnya Melvin nanti kolak dulu. Cara tukang-tukangnya setelah tukang-tukangnya membangun setelah bekerja kan 1 hari itu sorenya pasti akan dirapikan. Wah, waktu merapikan tuh kamu video ini caranya tukangnya merapikan misalnya gitu ya. Itu kreasi kalian sendiri, bebas seperti apa ya. Ya, gimana Excel? Gimana Excel? Itu kan apa namanya? Dari dulu tuh kan setelah itu tuh
gambarnya itu tuh pakai videonya itu tuh gambaran kertas atau tulis saja? Bukan gambar kertas sayang, itu nyata, kondisi nyata di lingkungan kalian ya. Jadi kalian video lingkungan kalian secara nyata, bukan gambar. Ya lingkungan kalian video, kalian sambil kalian ceritakan. Bisa dipotong. Iya enggak video, kamu video ini lo lingkungan saya, terus kamu video gitu kan? Kamu cerita. Mungkin wajahnya kelihatan nggak Bu? Sama kelihatan wajah. Kalian boleh videokan lingkungannya, terus kamu cerita sendiri sambil kamu ngomong gitu loh ya. Pernah bikin vlog Ya belum? ini enggak, itu cuma videoin gambar itu ya Bu, lingkungan videoin itu. Videoin lingkungannya sambil kalian Sama sambil ngomong. sambil ngomong. Aku parah. Ya, bisa enggak belajarnya buat vlog Bisa Bu. bisa ya. Vlognya 1 Ya. Nanti kalau kalian bingung Itu tulis gimana? Budi, yang nomor 2 jadi jawabnya gimana? Oh iya, Itu kan foto, video. kalian lakukan supaya kondisinya bersih ya. Kamu Itu guys, hari ini tuh coba itu videoin. membersihkan ini, misalnya kamu pegang sapu atau apa, misalnya kamu pegang sampah, ini sampahnya dibuang di tong sampah, nah kan gitu harus di video, suruh videoin mami. Kamu video sendiri juga bisa, kamu tutup tanganmu, tangan kamu kamu videoin tangannya waktu membuang sampah gitu, ya. Itu kamu cerita sambil buat video. Biasanya aku ngirim ke video ke GC biasanya lama biasanya karena filenya besar. Bentar ya, kalau filenya besar boleh dipotong-potong, boleh juga dikirimkan ke WA. Kalau misalnya nggak bisa di GC, ditahu Mempuji bisanya kirim di WA. Paling lama 5 menit, paling lama 1 menit boleh, minimal 1 menit, paling lama 5 menit. Ada Batas waktunya panjang enggak? Enggak ya, 1 menit ya paling. kapan Bu? Ya. 1 menit boleh, tapi paling lama nggak boleh lebih dari 5 besar. Batas waktunya kapan Bu? Tentuin, oke? Semua belum? Batas waktunya sampai kapan Bu? Ngirim videonya. 1 minggu. Oh ya. Oke? Ya. Yuk kita tutup doa ya sebelum habis waktu Zoom. Yuk kita tutup dulu. Gimana? Gimana, Sal? Udah jelas, Sal? Gimana? Coba Melvin ditutup dulu, di mute dulu, biar Axel bicara dulu. Apa Itu Bu, apa? Oh, yang cuma sedikit yang ikut Zoom. Nah, ya, enggak apa-apa. Nanti lainnya biar lihat video rekaman kalian. Ya. Oke ya, yuk kita berdoa lipat tangan. Kita berdoa ya. Ingat ya, kalian memiliki tanggung jawab merawat lingkungan hidup. Bukan hewan dan tumbuhan yang bertanggung jawab, tapi kalian yang bertanggung jawab karena kalian memiliki apa? Kita dipakai Tuhan merawat lingkungan ini. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat Tuhan, kami boleh belajar, diingatkan akan tugas kami untuk merawat lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan akal budi kepada kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami bisa mempertanggungjawabkan menggunakan akal budi itu dengan baik. Kami bisa merawat dan mencintai lingkungan Tuhan, supaya semuanya pun dapat indah dan dapat kami nikmati, dapat dinikmati oleh keturunan-keturunan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Oke, ini ikut biar lihat rekamannya dari ini ya. 30 menit. Siap? Bye. Terima kasih, Ma'am. Oke. Ibu.
Ya, fotonya nih. Ya. Foto dulu, liatin wajahnya kalian. Oke, hebat. Adiknya Excel ikut. Ya, bye-bye. Ada Bu.